Padahal udah puluhan kali ngelewati musim buah di kampung, tapi ini baru tahu kalau ternyata masih tersimpan berbagai macam buah unik lainnya yang belum pernah aku lihat, guys. Jadi gimana aku sama adekku nggak semangat coba ikut ke ladangnya hari ini, karena di sana kita bakal makan buah sepuasnya. Tapi sebelum makan-makan seperti biasa, kalau baru nyampe ladang gini wajib nyalain api dulu ya guys, karena nyamuknya banyak banget. Dan selain itu hari ini kita juga berencana bangun pondok darurat, guys. Di sini kita butuh memotong beberapa kayu. Tentu aja ini bukan aku yang sinso ya guys, tapi si anak nekat ini dibawa pantauannya bapak aku. Dari tadi aku perhatiin sepertinya ada makhluk lain yang ingin bergabung juga guys. Kalau nggak teliti, ini sekilas belalangnya mirip banget sama ranting pohon yang udah mengering. Oke, kembali ke pondok darurat kita yang tengah dibangun sama bapak mama aku. Ada adekku juga yang sosok bantuin. Ini kata bapakku sementara yang penting ada atapnya dulu aja guys, yang ngelindungi dari panas matahari atau basah kalau tiba-tiba hujan. Tapi pengalaman aku dari dulu sih, bapakku suka ngomongnya pondok sementara, tatonya sampai musim panen guys. Kita lihat aja nanti kali ini. Nah, urusan perpondokan udah beres, kayaknya kita udah bisa nikmati buah-buahan yang tadi kita udah bawa ke ladang guys. Di sini aku juga baru tahu kalau ternyata durian itu juga banyak jenisnya guys. Ini adalah hasil perbolangan aku dari kampung-kampung tetangga. Karena kalau buah-buahan di kampung aku sendiri sih pasti udah habis aku jelajahi, jadi nggak mungkin belum pernah makan. Ini aku nemu ada buah maritam yang warna kulitnya hijau. Aku pikir rasanya bakal asam, tapi ternyata ini manis banget guys. Kata mamaku yang enak bijinya disimpan nanti ditanam. Nah, dan ini pertama kali kita ngelihat ada buah yang agak mirip sama terap tapi warnanya oranye. Dari penampakan warnanya sih kelihatannya enak guys, kayak manis gitu. Ini kita bukain aja dulu ya, nanti dimakan. Dan sama kayak aku pasti kalian berpikir ini juga mangga kan guys, atau mungkin ada yang udah tahu sih buah satu ini. Yang jelas bukan mangga guys, aku penasaran juga lihat isinya gimana. Dan seperti yang terlihat ini dagingnya berwarna putih dan yang kecoklatan di tengah itu udah bijinya ya guys. Dan pas nyobain ini rasanya jauh banget dari mangga, bahkan nggak ada buah-buah lain yang mendekati, lebih ke kayak creamy nyusu gitu loh guys. Untuk ukuran rasa yang baru pertama kali aku nyoba, suka sih. Nah, ini lanjut ke durian lagi. Meskipun di kampung aku juga udah biasa makan durian ya, tapi yang ini agak berbeda guys. Biasanya aku makan durian di sini dagingnya agak putih gitu, dan ini pas aku buka warnanya kayak butter yellow gitu atau kekuningan. Kira-kira yang mana lebih enak ya? Sebelum lanjut nyobain, ini aku mau coba buka durian jenis lainnya lagi guys. Dari warna durinya aja ini udah agak kekuningan sih, tapi kita lihat lagi dalamnya gimana. Nah kan guys, ternyata ini dagingnya lebih oranye lagi. Ada yang tahu nggak ini jenis durian apa? Atau mungkin ada teman-teman yang udah biasa makan. Nah, ini adikku mau coba buka durian lainnya lagi. Kalau dilihat dari kulitnya sih nampak seperti durian yang sering kita ambil jatuh di kebun aja ya guys. Dan siapa sangka pas dibuka ternyata ini dagingnya juga orange banget. Selama ini aku kemana aja baru tahu jenis-jenis durian ini. Nah, kalau yang adikku pegang kecil-kecil ini udah biasa aku makan ya guys. Bahkan ada pokoknya yang habis runtuh di belakang rumah kita. Biasa kami di sini sebutnya dengan buah lay. Dan ini kalau buahnya udah matang, bukanya tuh gampang banget, nggak perlu pakai parang, tinggal kita injak atau tekan dia pasti udah kebuka guys. Sebenarnya boleh nggak ya guys campur makan buah dari bermacam jenis kayak gini, karena ada yang bilang takutnya overdosis atau mabuk buah kali ya. Yang aku tahu di kampung sih adanya mabuk durian kalau makannya kebanyakan. Nah, ini dia guys salah satu buah durian hutan yang belum ada campur tangan manusia sama sekali. Ini tinggal kita ambil buahnya yang jatuh aja, dan menurut aku salah satu durian yang paling enak dari yang pernah aku makan. Nah, kalau si buah yang satu ini sendiri sih pasti udah sering kalian lihat ya guys, cuman yang ini agak kekuningan ya. Biasanya yang aku ambil itu warnanya agak keorenan segitu, sama seperti durian, mungkin dia juga ada jenis-jenisnya. Nah, ini dia guys, sengaja udah aku bukain semua dulu, baru nanti kita nyantai buat makan. Ada berbagai durian dengan warna dan mungkin rasanya juga pasti beda ya guys. Dan seperti yang aku cerita di part sebelumnya, kalau banyak di sini yang baru pertama kali aku lihat, apalagi mau nyobain ya guys. Jadi penasaran juga rasanya gimana. Pertama kita mau nyobain durian yang bentuknya tadi agak lonjong dan isinya orange banget, dan jujur menurut aku masih lebih enak durian putih. Lanjut lagi, ini kita ke buah lay atau banyak yang sebutnya pekawai juga ya. Kalau yang ini sih nggak perlu ditanya lagi guys, udah sering kali aku bilang kalau aku lebih suka ini daripada durian biasa. Ini aromanya nggak terlalu menyengat dan rasanya cukup berbeda dengan durian pada umumnya, dan memakan dalam jumlah banyak juga nggak bikin sakit kepala guys. Nah, lanjut ini kita ke durian mentega. Sebenarnya aku juga nggak tahu namanya, tapi ada yang bilang di komen ini adalah durian mentega, dan baru pertama kali kita mau nyobain juga guys. Dan serius ternyata ini dagingnya tebal banget guys, sesuai ekspektasi aku. Ternyata rasanya juga cukup enak, wajib tanam sih nih. Pokoknya kalau aku udah nambah lagi kayak gini berarti emang sesuai selera guys. Kalau udah nemu yang rasanya enak banget, satu bijian utuh gitu bisa sebentar aja aku habisin. Nah guys, ngomong-ngomong soal durian, banyak banget aku dengar pantangannya nggak boleh dimakan sama ini sama itu. Mungkin salah satunya nanas ya. Terus banyak juga yang bilang nggak boleh makan durian sambil minum kopi, katanya bisa-bisa nanti keracunan atau lebih parahnya lagi langsung pindah alam. Serem juga. Tapi aku pernah dengan polosnya karena nggak tahu tentang info ini. Pas ikut orang jaga durian jatuh kan,
kita bermalam di sana. Terus aku bawa kopi gitu guys. Jadi kayak sambil begadang nungguin, aku tuh sambil ngopi meskipun nggak langsung makan durian ya. Dan setelah kayak beberapa menit atau hampir sejaman gitu ada yang jatuh, kita buka terus aku ikut makan juga. Dan semuanya aman aja guys, aku nggak ngerasa ada yang aneh. Tapi kan respon tubuh orang berbeda-beda. Kalau emang berbahaya jangan coba-coba lah kayak aku. Dan baru kali ini aku nyobain duriannya, puas banget guys. Ternyata setiap jenis itu punya rasa yang agak berbeda-beda. Sampai enak nih tenggorokan aku guys. Emang paling cocoknya sebagai penutup kita makan yang agak asam aja. Sebenarnya aku lebih suka mangga kampung kayak gini daripada yang kulitnya tebal itu loh guys. Apa sih namanya, kuini ya. Dan ternyata ini pun rasanya cukup manis. Padahal aku lagi pengen yang ada asam-asamnya gitu guys. Oh ya, ngomong-ngomong soal si buah berwarna putih yang mirip mangga tadi, ternyata di daerah lain juga banyak ya guys. Kalau lihat dari komen kalian ternyata cuma aku doang yang nggak tahu. Sampai di Bali sana juga ada, katanya sering dibikin rujak ya. Atau di daerah mana tadi yang katanya suka dirujak? Ada yang bilangnya asam, tapi menurut aku yang aku coba tadi cukup manis guys. Ini akhirnya aku nemu buah yang asam. Kayak ikan jadi-jadian gak sih kalau nemu sebesar ini di anak sungai kebun. Dan gara-gara kita nekat bakar, hampir gak bisa pulang ke rumah guys. Nah ini dia, kita baru nyampe kebun. Biasanya kalau kebun kita yang gak berpondok itu lebih seneng masaknya di pinggir sungai gini guys, karena jangkauan airnya juga lebih gampang. Dan emang mustahil ya ikan patin sejumbo ini bisa kita temukan di anak sungai sekecil ini guys. Tergeletak pasrah lagi kan, gak mungkin ada orang sebaik itu membiarkan ikan seenak ini gitu aja di pinggir sungai juga guys. Jadi emang ini kita bawa dari rumah buat bekal masak kita di kebun hari ini. Dan satu hal, ini pertama kali aku nemu ikan patin sejumbo ini juga guys. Kalau nggak salah tadi beratnya sekitar 6 kilo lebih, sampai nggak sanggup rasanya aku gotong guys. Auto makan puas sih di kebun hari ini. Menurut aku patin sungai ini salah satu ikan terenaknya Kalimantan. Biasanya kalau orang dapat di kampung itu kayak dari mancing, dimasak apa aja aku suka. Tapi pernah pas di luar kampung aku nemu ada yang jual ikan patin gitu, langsung beli. Ekspektasi aku tuh udah tinggi banget mau makan patin, tapi ternyata rasanya tuh kayak nggak enak banget, rasa lumpur tanah gitu. Jauh beda dari yang biasa kita tangkap di sungai langsung. Jadi buat kalian yang mungkin gak suka sama ikan satu ini, mungkin belum pernah nyoba yang dari sungai langsung, itu enak banget loh guys, apalagi kalau dibakar. Nah karena ini tadi ikannya kegedean, sementara jumlah kita di kebun itu cuma 4, jadi nggak mungkin kemakan semua ya guys. Ini aku potong aja ikannya, jadi ekornya aja yang kita bakar. Ini harus diiris-iris lagi biar bumbunya meresap sampai ke dalam dan biar juga cepat matang ke dalam ya guys. Dan ini udah bisa kita marinasi. Seperti biasa setiap ngebakar ini aku kasih bumbunya 2 kali ya guys. Pertama sebelum dibakar gini, terus setelah itu nanti pas sudah setengah mateng. Pokoknya ini kita lumurin bumbu semua, jangan sampai ada yang kelewatkan. Biasanya ada yang suka nanya, kak itu bumbunya apa aja? Biasanya ini aku ngeracik berdasarkan yang tersedia di rumah aja guys. Yang penting nggak boleh keskip bawang merah sama bawang putih, karena itu bikin wangi gurih gitu ya. Terus tambahin sedikit kunyit, jahe dan juga cabe, kasih garam penyedap. Udah kita lumurin ke ikannya guys. Nanti kalau udah setengah matang baru aku tambahin kecap lagi. Nah akhirnya ini lumurin bumbunya selesai juga guys. Lumayan lama, ternyata ekornya aja lumayan besar. Langsung aja kita kasih ke bara api. Ini biar nggak bosan mantau panggangannya, aku mau sambil nangkap yang ada di sungai guys. Sebenarnya banyak banget yang lalu lalang dari tadi. Di sepanjang sungai ini banyak lubang kepiting gitu guys. Buat yang sering ikuti aku di sini pasti pernah dengar aku cerita juga ya. Mereka tuh pada keluar kalau kita kayak buang makanan atau kayak bekas usus ikan gitu, kita taruh di pinggir sungai gini. Jadi pas mereka mendekat gitu tinggal kita tangkap, nggak perlu pakai tangguk, pakai tangan kosong juga biasanya ketangkep, tapi takut dicapit guys. Kadang-kadang ini aku lepas aja, tapi berhubung kali ini aku lagi niat masak, jadi kesempatan kita tangkap-tangkapin aja guys buat nambah menu kita di ladang hari ini. Nah karena ini kepitingnya udah nggak kelihatan lagi, aku mau lanjut nyuci bahan persambalan kita aja. Di sini ada timun juga, bisa buat lalapan. Tapi kalau soal lalapan timun aja nggak cukup ya, tetap nanti kita bakal petik sayur di kebun buat nambahin lalapan rebusnya juga. Karena ikan kita tadi lumayan berlemak, jadi aku pengennya bikin sambal yang asam seger. Ini dia kenapa aku bilang gara-gara bakar si ekor patin jumbo ini kita hampir nggak bisa pulang ke rumah guys. Bukan karena ikannya jadi-jadian ya, tapi lihat aja nih penampakannya udah bikin ngiler ya, padahal belum kita bumbuin lagi nih. Dan emang ini dia salah satu hal yang bikin aku betah kalau udah masaknya di kebun, meskipun tak berpondok, bahkan gak ada atap di atas kepala, tapi dengan angin yang sepoi-sepoi tetap bisa bikin adem, berasa dapat AC alami. Apalagi kalau udah keluar rumah gini, nafsu makan nambahnya berkali-kali lipat. Jadi mau masak sesimpel apapun tetap makannya lahap guys. Jadi kalau udah ke kebun gini anggap aja refreshing sambil bersih-bersih kebun juga. Nah karena ikan patin itu lumayan berlemak ya guys, jadi ini aku mau bikin sambalnya yang asam gurih gitu. Ini aku tambahin daun bawang juga buat yang nggak biasa. Mungkin ini kelihatan aneh, tapi percayalah enak banget ini guys. Sebenarnya dari dulu aku emang suka nyambelin bawang atau daun bawang gitu, tapi baru tahu juga kalau si daun bawang yang besar ini enak juga guys. Selama ini kan aku taunya cuman bikin daun bawang kucai atau bawang rambut, atau ada yang sebut juga bawang
Batak yang biasa dicampur sama masakan ikan apa gitu namanya. Nah karena kebetulan stoknya lagi habis di kebun, jadi aku coba pakai si daun bawang yang besar ini guys. Ternyata lebih enak lagi dong. Kayaknya ke depan aku pengen tanam itu yang lebih banyak di kebun. Bahkan dicocolin timun kayak gini aja rasanya kayak nggak bisa berhenti guys, enak banget. Nah ini rasa sambalnya udah pas banget, tinggal kita tambahin perasan jeruk lagi. Pokoknya ini aku mau dapet rasanya yang pedas, asam, gurih gitu guys. Dan kebetulan lagi nggak ada jeruk nipis gitu di kebun, ya udah kita pakai yang besar nih aja. Udah biasa aku jadiin jeruk peras juga, asem dan segernya sama aja kok guys. Sekilas mirip lemon tapi ini bukan lemon ya. Nah perkara sambal udah hampir selesai dan ikan bakar kita juga udah hampir matang guys, tapi belum lengkap rasanya kalau nggak ada lalapannya. Jadi ini aku mau petik dulu daun singkong yang ada di kebun pinggir sungai. Oh ya, ngomong-ngomong soal ikan patin, aku sempat cerita di part sebelumnya kalau aku sempat atau pernah beli di luar dan ternyata rasanya kayak lumpur atau tanah gitu. Dan ternyata banyak teman-teman yang punya pengalaman sama juga, sampai nggak suka sama si ikan satu ini. Padahal kalau ikan yang aslinya di sungai itu enak banget guys. Bahkan kalau direbus tanpa bumbu pun rasanya nggak amis dan rasa dagingnya agak manis gitu. Ini bukan cuman menurut aku, tapi kalau aku baca-baca komen ternyata banyak yang berpendapat sama juga soal si ikan patin sungai ini. Oke, ini akhirnya panggangan kita matang juga. Lanjut ini aku mau rebus lalapannya lagi guys. Oh ya, sebenarnya sungai tempat kita masak ini aslinya lumayan besar guys, tapi karena di kampung lagi musim kemarau gitu, jadi airnya menyurut. Buat yang nonton part sebelumnya, di sini tadi kita juga ada nangkap kepiting yang mendekat pas kita bersihin ikan. Gak cuman kepiting, di sini juga banyak ikan yang lalu lalang dan ada siputnya juga guys. Nih sebentar aku kasih lihat gimana mereka mendekat sisa ikan yang tadi kita bersihin. Nah ini lalapan daun singkongnya udah matang, tapi ada satu terakhir yang mau kita masak lagi. Aku mau istirahat dulu sejenak sambil cocol-cocol sambal lagi guys. Gak tahu kenapa kok bisa ya cuma lalapan daun singkong seenak ini kalau makannya di kebun. Niatnya cuma tadi nyocol satu kali, tapi ini kayak nggak bisa berhenti guys, enak banget. Nih, tadi aku tumbuk sambal daun bawang lagi loh, cuma pakai terasi dan cabai. Serius ini cocok banget sama daun singkongnya. Itu bukan kepiting kak, tapi yuyu. Aku banyak baca komen kayak gitu soal aku ngambil kepiting di sekitar sungai ini kemarin. Dan yang aku mau tanya lagi, emang ini apa bedanya sama kepiting guys? Kenapa disebutnya yuyu? Karena aku lihatnya ini mirip banget, dan kebetulan di kampung aku semua jenis kepiting besar, kecil, air tawar, air bakau atau air laut gitu kita sebutnya satu macamnya itu kepiting atau bahasa daerahnya iu. Nah di sini aku juga punya udang gala kecil atau udang sungai, rencana mau kita masak langsung sekalian guys. Karena dari tadi masakan kita yang kering semua kayak ikan bakar, ada lalapan sayur tapi nggak pakai kuah, makanya ini sengaja kita buatnya agak berkuah gitu guys biar makannya nggak serek kan. Tapi kalau bakarannya seenak ini mau sekering apapun nggak bakal keselak atau serek sih, pasti lancar banget lewat tenggorokan. Oh ya, ini tadi bumbu kuahnya aku pakai dari sisa ngebakar ikan aja guys, kebetulan masih banyak banget, kalau dibuang sayang. Padahal itu tadi aku udah ngeraciknya enak banget, dan ternyata dimasak kuah gini pun aromanya tetap nikmat. Nah ini dia udah mateng semua. Lanjut ini aku mau keluarin si lalapannya tadi. Di sini kita juga punya timun, mau aku potong-potong dulu karena timunnya ini masih muda, jadi aku nggak kupas kulitnya ya guys. Lebih tepatnya lagi malas sih, udah mau buru-buru makan, lapar dari tadi udah capek masak. Nah beginilah hidangan kita di kebun hari ini. Oh ya, satu lagi buahnya pengen aku buka dulu. Kalau di kota buah pencuci mulutnya apel, anggur atau semangka gitu yang berair-air lah. Ini kita pakainya durian atau lay guys. Sampai kemarin aku ada baca komen lay atau duriannya nggak pernah ketinggalan ya kak. Mumpung masih musimnya guys, di sini kita bisa makan buah sepuasnya pas musim buah aja. Setelah itu kita bisa nggak makan buah sama sekali kecuali pisang sama nanas ya yang selalu standby. Ini dia yang udah aku tunggu dari tadi, si ikan patin bakarnya. Kepalanya masih tersisa loh guys. Enaknya nanti kita apain ya? Ini kepiting sama udangnya juga nggak kalah enak sih. Oh ya, kalau aku pikir-pikir lagi yang kalian bilang yuyu itu ternyata hampir mirip sama bahasa daerah kami juga ya guys. Kalau kami sebut kepiting dalam bahasa daerah tuh yu, tapi nggak yuyu, tapi yu aja. Dan seperti yang aku jelasin di awal, itu nama untuk semua jenis kepiting apapun. Meskipun ya ada nama jenis-jenis kepitingnya lagi, tapi tetap nama depannya dikasih iu. Kayak iu dangang, iu apa lagi ya. Pokoknya itulah perkara kepiting aja ribet ya. Mending kita fokus makan aja dulu. Tapi kalau aku diem aja selama makan pasti kalian bosan juga kan guys. Jadi mendingan aku ngoceh nggak. Serius ini sambal daun bawangnya bikin tambah nikmat sih. Apalagi kayak ada asam seger gitu. Jadi meskipun si dagingnya ini berlemak, rasanya tetap nikmat guys. Makanya seperti yang selalu aku bilang, aku nggak pernah bosan kalau udah masaknya di kebun gini. Dan buat yang mungkin belum tahu, kalau aku bilang kebun atau ladang itu dua hal yang berbeda ya guys. Kalau ladang berarti itu tempat kita menanam padi. Meskipun di sana kadang-kadang kita menanam sayur juga untuk memanfaatkan lahannya yang luas di sela-sela padi atau di pinggir ladang atau dekat pondok. Tapi tetap prioritasnya itu emang untuk bercocok tanam padi guys. Sementara untuk kebun itu sendiri itu khusus untuk kita tanam sayur,
sayur atau buah-buahan. Pas lagi asik memasak sempat mau kabur dari pondok karena cuaca hari ini tiba-tiba ekstrim banget guys. Kayak hampir menerbangkan atap pondok kita gitu. Padahal ini awalnya cuacanya terang benderang sampai ini aku sempat pergi cari pakis dekat kebun. Ini emang udah salah satu rutinitas kita setiap kali memasak dan stok sayur lagi habis di pondok atau di rumah. Ini bahkan mataharinya terik banget guys. Yang biasanya aku kalau kemana-mana nggak terlalu suka pakai penutup kepala. Kali ini rasanya emang nggak bisa kalau nggak pakai topi. Nah kan padahal ini niatnya tadi cuman mau ngambil pakis, tiba-tiba aku ngiler lihat si daun satu ini lagi guys. Ya udah sekalian aja ini aku ambil, nggak ada salahnya dipetik buat stok sayur kita di rumah. Di tempat kalian ada si tumbuhan satu ini juga nggak guys? Dan ada yang tau makan nggak kayak kita? Ini biasanya kita rebus aja, dibikin sayur bening atau sayur kuah gitu, udah enak banget. Dicampur sama daging juga menurutku enak. Tapi kalau masak ini kalau bisa makannya langsung habis, karena kalau udah didiamin lama warnanya bakal jadi merah gitu guys, kurang menarik meskipun rasanya tetap sama-sama enak. Nah lanjut di sini aku cari teman pakisnya lagi karena kalau dimasak sendirian menurutku kurang enak. Di sini ada kecombrang dan aku nemu ada terang pipit juga tadi. Ini balik ke pondok cukup kaget lihat cuacanya tiba-tiba berubah dari yang cerah langsung mendung banget dan anginnya kencang banget guys. Tapi ini aku lanjut masak aja. Aku pikirnya paling angin numpang lewat, kadang-kadang masuk kayak gitu guys, tiba-tiba angin kencang terus setelah itu reda lagi. Nah seperti yang terlihat ini aku ada udang dan ikan lele juga. Ini udangnya aku mau kukus buat sesuatu dan lelenya mau aku goreng aja guys. Tapi yang agak menyeramkan ini cuacanya makin buruk, tiba-tiba hujan dan anginnya makin kencang. Karena pondok kita nggak berdinding gitu kan, hujannya sampai tempias masuk. Sebenarnya aku suka hujan, bikin cuaca Kalimantan yang super panas ini jadi sedikit adem. Cuman aku paling takut sama si anginnya ini guys, apalagi kalau di kebun gini. Karena di daerahku sendiri udah banyak banget kasus orang meninggal karena ketimpa pohon akibat angin kenceng guys. Makanya salah satu aturan kita buat pondok itu harus ditebang dulu kayu-kayu besar di sekitarnya. Kita nggak tahu kapan-kapan ada cuaca buruk dan reba pas asik tidur atau nginap di ladang. Syukurnya ternyata ini angin hujannya nggak lama ya guys, jadi aku bisa masak dengan lebih tenang lagi. Oh ya ngomong-ngomong soal cuaca buruk, hari ini aku jadi ingat salah satu pengalaman aku waktu kecil. Kalian percaya nggak guys kalau hujan batu atau hujan es bisa terjadi di daerah tropis kayak kita? Aku nggak tahu itu namanya fenomena apa kalau dijelaskan secara ilmiah, tapi yang jelas aku pernah lihat langsung waktu aku masih kecil di kampung aku guys. Dan orang tua dulu percaya itu bisa terjadi kalau kita meremehkan atau menyiksa binatang atau menertawakan binatang guys. Meskipun dulu kita merupakan salah satu suku pemburu buat bertahan hidup, tapi tetap ada aturannya guys. Kita nggak boleh memperlakukan hewan dengan kejam dan kalau mau dimakan harus disembeli dengan baik. Pokoknya orang di kampungku dulu pantang banget mengolok atau menertawakan hewan sekonyol apapun tingkah lakunya, karena itu dipercaya bisa membawa kutukan kayak hujan angin badai atau hujan es batu gitu, dan sampai bisa membuat rumah orang menjadi batu. Nggak tahu itu bener apa enggak, karena hujan es yang aku ketemu waktu kecil itu langsung mencair jadi air, jadi nggak numpuk jadi batu. Dan fenomena yang sama nggak pernah aku ketemu lagi sampai sekarang. Ini